Selamat pagi anak-anak. Ini sudah waktunya jam 10, walaupun baru beberapa yang masuk. Jadi kita akan mulai saja, karena waktunya hanya 35 menit. Ya, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi komposisi. Sekarang karena babnya adalah ada 2 materi, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse, berarti materi sekarang Ibu akan lanjutkan ke fungsi inverse. Sebelumnya, Om Swastiastu. Untuk fungsi inverse, sebelum kita lanjut ke fungsi inverse tersebut, ada beberapa fungsi khusus yang 2 minggu lalu belum sempat Ibu jabarkan, tapi sekarang akan Ibu perkenalkan kepada kalian bahwa ada beberapa fungsi khusus, misalnya fungsi konstan. Fungsi konstan itu maksudnya jika fungsi itu dipetakan ke A, dari A ke B, itu disebut fungsi konstan jika setiap anggota A dipasangkan dengan anggota B yang sama. Ditulis Fx sama dengan K dengan X elemen bilangan real, dan K sama dengan konstanta. Jadi contohnya beberapa fungsi konstan itu adalah Fx sama dengan 2, Gx sama dengan -3, Hx sama dengan 5. Artinya apapun dimasukkan nilai X ke dalam fungsi tersebut hasilnya tetap 2, -3 atau 5. Lalu fungsi identitas. Kalau fungsi identitas, apapun yang dimasukkan ke identitas itu sendiri, pasti dipetakan ke dirinya sendiri. Misalnya 1 ya jawabannya pasti 1, kalau 2 ya 2, 3 ya 3. Itu maksudnya sana. Lalu untuk fungsi linier. Fungsi linier ini dapat berupa garis lurus, di mana fungsi f ini memetakan R ke R. Dapat ditulis Fx sama dengan Ax plus B. Dengan A dan B itu elemen bilangan real, sedangkan A itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 berarti kembali ke fungsi konstan yang tadi. Lalu fungsi kuadrat. Di sini fungsi kuadrat itu F memetakan R ke R, dapat ditulis Fx sama dengan seperti waktu ini. Ax kuadrat plus Bx plus C. Itu adalah rumus umumnya. Dengan A, B, C itu ada elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Lalu fungsi modulus atau nilai mutlak. Ini kamu dapatkan saat kelas 10. Dinyatakan harga mutlak X akan menjadi X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan akan menjadi negatif X jika X-nya kurang dari 0. Dah? Lalu contoh modulus ini. Fx sama dengan harga mutlak 2x dengan x elemen bilangan real. Yang ke-6, fungsi tangga atau fungsi nilai bulat terbesar. Dah? X sama dengan N jika dananya jika N itu kurang dari sama dengan X dan X itu kurang dari N plus 1 dengan N bilangan bulat. Contohnya, nilai bilangan bulat terbesar itu ada 1 sama dengan 1 pasti. Kalau 1,3 nilai bulatnya pasti 1. 0,5 ya 0, min 4,3 itu menjadi min 5 terbesarnya, bukan min 4. Lalu min 0,7 menjadi min 1 dan seterusnya. Itu hanya perkenalan saja, yang penting kalian tahu ada beberapa fungsi di sana, ada fungsi genap sekarang.
Kalau fungsi genap itu jika grafiknya simetris terhadap sumbu Y. Bisa ditulis F negatif X sama dengan Fx. Dengan X elemen bilangan real. Contohnya ini. Bisa kamu lihat sendiri. Lalu fungsi ganjil. Ini simetris terhadap O, 0,0. Berarti jika F min negatif X itu akan sama dengan min dari fungsi tersebut. Contohnya fungsi ganjil ini, X pangkat 3 atau 1/X. Nah, di sini ada nanti kalian belajar fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Surjektif itu adalah fungsi into, fungsi ke dalam B. Jika ring dari F atau ring F, RF ini di lambangnya, merupakan himpunan bagian dari kodomain. Kalau kodomain KF. Dah, ini kodomain dari F. Ditulis ring F subset dari KF. Jika RF sama dengan KF, yaitu setiap anggota B mempunyai pasangan di A, inilah yang disebut fungsi onto atau surjektif. Nah, sekarang kalian bisa lihat antara titik I dengan I2 yang mana surjektif. Apakah dia yang gambar pertama atau gambar yang kedua? Kira-kira yang mana? Kalau surjektif itu, jika setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan di himpunan A, berarti yang B ini harus semua punya pasangan di A. Berarti yang mana jawabannya? I. Ya, ini. Yang I adalah fungsi surjektif. Sedangkan yang B itu fungsi into. Dah? Ini kalau dalam perhitungan dari Fx sama dengan E kuadrat, apakah fungsi tersebut fungsi surjektif? Sekarang kita lihat dari sininya. Misalkan RF itu lebih besar sama dengan 0, berarti X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Tetapi jika dia kurang, pasti ini jadi kurang. Adakah bentuk kuadrat yang kurang dari 0? Tidak kan? Yang ada hanya 0. 0 kuadrat berarti 0. 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4. Berarti tidak ada yang kurang dari 0. Artinya, jika tidak ada pasangan di sini, berarti dia bukan fungsi surjektif. Nah, sekarang fungsi injektif. Disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika anggota berbeda di B mempunyai pasangan yang berbeda di A. Jadi jika dua anggota yang berbeda di A tidak boleh mempunyai pasangan yang sama di B. Berarti dari contoh 19 ini yang I atau yang I2? A tidak boleh mempunyai pasangan yang sama di B. Jawabannya kita lihat. Yang I ternyata pasangan A itu adalah Y, B itu pasangan X, dan C pasangan Z. Berarti ini fungsi injektif. Kalau yang ini kenapa bukan injektif? Karena A pasangannya X, B pasangannya X, tidak berbeda dengan A, tapi dia sama. Sedangkan C dan D itu pasangannya sudah berbeda, Y dan Z. Itu bukan fungsi injektif. Dah, lalu yang di sini dalam rumus, kenapa ini disebut fungsi injektif? Karena jika apabila kita masukkan nilai X, bilangan real, jawabannya pasti akan selalu berbeda. Sedangkan kalau ini, hati-hati. Kalau negatif dimasukkan, bisa saja jawabannya sama dengan 1. Misalkan 1 kita masukkan, 1 kuadrat tambah 1 berapa? 2 kan? Tetapi kalau kita masukkan min 1 kuadrat jawabannya tetap 1. Ditambah 1 tetap 2. Berarti ada 2 bilangan yang mempunyai pasangan yang sama. Makanya bukan fungsi injektif.
Kalau yang ini fungsi injektif, karena apapun dimasukkan nilainya akan berbeda. Kalau pangkat negatif misalnya, negatif 1 pangkat 3, dia akan negatif 1. Sedangkan 1 pangkat 3 baru dia 1. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan ganjil, hasilnya pasti negatif. Tetapi bilangan negatif dipangkatkan genap, dia pasti positif. Ini juga bukan fungsi injektif, karena ada derajat yang sama. Menghasilkan nilainya 0 atau seterusnya. Sekarang fungsi bijektif. Bijektif itu dua-duanya, harus memenuhi keduanya. Yaitu berkorespondensi satu-satu jika anggota A dan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan dengan satu anggota B dan sebaliknya. Ini sudah ada di sini jawabannya langsung. Ini contoh yang pertama itu adalah bijektif. Kenapa? Karena A pasangan Y, B pasangan X, C pasangan Z. Kalau ini tidak surjektif, tapi dia injektif. Jadi bukan bijektif. Karena harus memenuhi kedua-duanya. Dia merupakan surjektif iya, injektif juga ya. Sedangkan yang ketiganya tidak surjektif, tidak juga injektif, ya pasti otomatis bukan bijektif. Nah, sekarang kita ke aljabar fungsi. Kalau aljabar fungsi sebenarnya di sini kalau dijumlahkan ya tinggal menjumlahkan saja fungsinya masing-masing. Kalau dikurangkan ya dikurangkan masing-masing, dikalikan dengan dikalikan, dibagi dengan dibagi. Contohnya diketahui Fx sama dengan 2x min 8. Dan Gx sama dengan x min 4. Tentukan F tambah G, F kurang G, F kali G, dan F bagi G. Contohnya ini, sengaja Ibu ambilkan di LKS. Biar gampang, ini Fx-nya kamu tulis Fx, Gx-nya kamu tulis Gx, buka kurungnya. Karena tanda tambah berarti tidak mengubah tanda apapun di belakangnya. Karena positif kali positif tetap positif, positif kali negatif tetap negatif. Kumpulkan 2x ditambah x, 3x. Min 8 tambah min 4, berarti ini penulisannya. Min 8, min 4, min 12. Selesai sampai di sana. Tidak usah kamu cari lagi harus nilainya 0, 1, 2, 3, 4. Tidak. Kecuali ini X-nya nanti diganti dengan angka. Kalau 2 berarti 3 kali 2, 6. 6 kurang 12 min 6. Itu baru berupa angka jawabannya. Sedangkan kalau dikurangi ya kurangi. Kalau kurangi ini akan berbeda tanda. Min kali plus akan min X. Min kali min akan berubah jadi plus. Jadi 2X kurang XX, min 8 tambah 4 ya min 4. Ini kalau perkalian ya tinggal dikalikan aljabar. Pertama 2X kali X dulu jawabannya 2X kuadrat. Lalu 2X kali min 4. Min 8X, min 8 kali X, min 8X. Jangan dihilangkan X-nya. Min kali min. Plus 8 kali 4, 32. Sama dengan 2X kuadrat. Ini dijumlahkan. Jadi min 16X plus 32. Selesai sampai sana, biarkan. Lalu pembagian. Ini pembagian, hati-hati. Jika di atas dengan di bawah, tidak bisa kamu faktorkan bagian salah satunya, itu kamu biarkan aja jawabannya seperti ini. Tetapi ketika bisa kamu sederhanakan, misalkan 2 dengan 8, berarti bisa sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. Karena itu keluarkan 2-nya, 2X bagi 2 masih X di dalam kurung. Min 8 bagi 2,
hasilnya min 4. Jika sudah ada di atas dan di bawah sama, baru kamu sederhanakan. Ini kamu coret. Atau kamu bagi dia. Hasilnya 1, berarti 2 kali 1 jawabannya 2. Itu aljabarnya. Sekarang baru kita ke fungsi inverse. Dah di sana pengertian fungsi inverse. Dua fungsi sembarang, f dan g, dikatakan saling inverse jika f(gx) sama dengan x dan g(fy) sama dengan y. Notasinya adalah inverse f-nya adalah f pangkat min 1. Tetapi dibaca hanyalah f inverse, bukan f pangkat min 1. Lalu daerah asal f adalah daerah hasil dari f inverse. Dan daerah hasil f adalah daerah asal dari f inverse. Nah, syarat agar inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka f adalah suatu fungsi bijektif. Itu salah satu syaratnya dia bijektif. Ini. Jika A dipetakan ke B, B juga akan bisa dipetakan ke A. Menentukan rumus fungsi inverse. Caranya adalah pertama, mengubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Balik dia. Dalam hal ini X merupakan F inverse dari Y, sehingga F inverse Y sama dengan Fy. Ganti Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse, yaitu F inverse X dalam variabel X. Contoh. Tolong ini diperhatikan. Tentukan rumus fungsi inverse untuk fungsi-fungsi berikut. Misalkan fx sama dengan x kuadrat plus 3. Jadi kita ubah bahwa semua yang kecuali x pindah ke kiri. Berarti positif 3 pindah ke kiri jadi negatif 3. Y kurang 3 sama dengan x kuadrat. Karena ini biar tidak ada kuadrat, sama-sama diakarkan. X kuadrat diakarkan hasilnya X, sedangkan Y-3 diakarkan tetap akar Y-3. Sehingga kita perolehlah X sama dengan Y-3 diakarkan. Dah? Sehingga F inverse Y, ini kan dibalik. Tadi kita kan sudah Fx. Tetapi sekarang kita cari F inverse-nya. Jadi ini Y. Agar ini juga Y sebelah kanan. Dan langkah yang kedua ini ganti Y dengan X, ya tinggal ganti saja. Y di sini ganti X, Y di atas juga ganti X. Jadi jawabannya adalah F inverse X sama dengan akar X min 3. Selesai. Nah, ini cara alternatifnya. Jika berbentuk pecahan, ini rumus cepatnya. Misalkan Fx itu adalah AX plus B per CX plus D, jadi rumusnya seperti ini. Tukar tempat ganti tanda. A bawa ke bawah, jika positif jadi negatif. D bawa ke atas, dari positif jadi negatif. Jika kebalikan angkanya tersebut dia negatif, ya pindah ke bawah jadi positif. Atau cara alternatifnya ini. Yang berbentuk kuadrat. Ini D, ingat D itu B apa? B kuadrat min 4A AC. Ini rumusnya. Ini harus kamu ingat selalu. Kenapa? Karena paling sering akan digunakan. Selanjutnya, ini contohnya. Jika Fx sama dengan X plus 4 per X min 6, dengan Gx sama dengan 2X, min 1 dan F komposisi inverse X-nya sama dengan berapa? Dah, ini fungsi inverse dan fungsi komposisi dari inverse tersebut.
Yang pertama, F komposisi G inverse X itu akan sama dengan G inverse dikomposisikan dengan F inverse X atau sama dengan G inverse, kerjakan dulu F inverse X-nya. Selalu G komposisi F sama, berarti dibalik dia. F-nya belakangan kamu kerjakan, tapi G-nya duluan kamu kerjakan. Sedangkan ini, jika suatu inverse diinverskan kembali, berarti hasilnya kembali ke fungsi semula. Sedangkan fungsi awal dikomposisikan dengan fungsi inverse, jawabannya akan identitas. Ini coba penyelesaian contohnya. Karena F dan G sudah diketahui, kamu belum tahu F komposisi G, itu cari dulu. F komposisi GX sama dengan FGX sama dengan F-nya tetap, GX-nya masukkan 2X min 1 ke sini. Seperti 2 minggu yang lalu. Setelah itu 2X min 1 ini, kamu masukkan ke rumus Fx yang ini. X di depan angka 4 dan X di depan angka min 6, kamu ganti semuanya dengan 2X min 1. Jadi ini perubahannya. Ini kan tadinya X saja, dan ini X saja. Diganti dengan ini. Setelah itu buka kurungnya, 2X min 1 tambah 4 menjadi plus 3, min 1 kurang 6 jadi min 7. Sehingga kamu dapatkan A-nya 2, ingat ini A, B-nya 3, C-nya 2, D-nya min 7. Tadi Ibu bilang untuk cari inverse seperti ini lebih gampang kamu menggunakan rumus pindah ruas ganti tanda. Jadi ketika dia 2 pindah ke bawah menjadi negatif 2. Karena pindah tempat ganti tanda. Sedangkan min 7 pindah tempat ke atas menjadi positif 7. Berarti inilah jawaban akhirnya. Selesai. Yang lain B untuk dan C itu biarkan. Itu cara cepatnya. Dah? Ini kesimpulannya. Materi kita sudah selesai. Karena masih ada banyak waktu, nanti Ibu kasih beberapa pertanyaan. Fungsi komposisi dan inverse, itu kita akan belajar, kesimpulannya adalah ada gabungan fungsi, di sana juga ada inverse fungsi, di mana gabungan fungsi itu ada operasi aljabarnya seperti yang tadi, ada fungsi komposisinya, dan ada sifatnya. Dah? Sedangkan inverse, definisinya adalah seperti ini, dan sifatnya adalah seperti ini. Dah? Jadi misalkan, bisa dicatat soalnya di rumah, dicoba dulu. Misalkan diketahui fungsi fx. Fx sama dengan 4x plus 1. 4x plus 1 per, berarti seperti contoh ini 4x plus 1 tapi angkanya per 2x min 3. Nih. Fx sama dengan 4x plus 1 per 2x min 3. Dah? Tentukan rumus fungsi inverse-nya.
ikuti langkah ini, langkah penyelesaian dari, kalau ini kan nyari dari fungsi komposisi dulu, langsung ke fungsi inverse. Tapi kalau itu sudah diberikan fungsinya, kamu tinggal mencari inverse-nya saja. Gunakan cara alternatifnya. Atau Ibu balik ke... Nah, ini. Fx-nya tadi AX plus B per CX plus D. Berarti A-nya berapa dari soal 4X plus 1? Lalu C-nya berapa, D-nya berapa? Gimana, sudah dapat? A-nya berapa? Kalau dari contoh yang Ibu berikan barusan, A-nya berarti 4. Ya kan? B-nya berapa? 1. C-nya 2. Dan D-nya min 3. Lalu tinggal dipindahkan. Angka yang mana bisa dipindahkan? Angka 4, 1, 2, atau 3? Silakan Desi atau Anassa. Ayo di-unmute dulu. Ayo silakan. Yang mana dipindahkan? Ya, 4 dan minus 3. 4 dan minus 3. Berarti hasil jawabannya berapa? 3x plus 1 per 2x minus 4. Nah, ya, betul. Itu jawabannya. Kasih, Bu. Ya, silakan boleh di-unmute lagi. Kita masuk ke fungsi komposisi, coba. Diketahui, coba disalin soalnya, diketahui Fx sama dengan X min 4. Dan Gx sama dengan 3x plus 5. Tentukan F komposisi G inverse-nya. Ini seperti contoh soal ini berarti.
Karena kebetulan hasilnya nanti kamu temukan seperti ini. Ini seperti fungsi f, hasilnya tapi tanpa kuadrat. Kamu bisa gunakan cara itu juga. Pindahkan ruasnya jadinya. Misalkan tadi f komposisi G berapa dapat? Coba untuk Dewa Ayu Purnama. Bu, mohon maaf Bu, tadi suara Ibu kurang jelas kedengaran. Untuk GX-nya berapa Bu? GX-nya 3X plus 5. 3X plus 5. Ya. Nanti dulu Bu, masih cari dulu. Ya. Langkahnya adalah kamu masukkan X-nya, GX-nya, ke dalam Fx. Berarti GX-nya itu 3X plus 5 masuk ke X min 4. Ganti nilai X dengan 3X plus 5. Berapa hasilnya? Gimana Dewayu, dapat? Nah, coba lihat sekarang di sini. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan nggak? Di sini untuk GX-nya dia ketemu 3X plus 5 kan dari soal. Masukkan ke X min 4. Jadi hasilnya 3X plus 5 dikurangi 4. F komposisi GX akan menjadi 3X plus 1. Kenapa plus 1? Karena 5 kurang 4 berapa? 1. Nah, setelah itu dari 3X plus 1 itu kamu misalkan F komposisi GX itu sama dengan Y. Dah, berarti Y sama dengan 3X plus 1. Nah, kembali ke sini jadinya. Kamu anggap Y sama dengan 3X plus 1. Kalau contoh soal yang lalu kan 3X kuadrat plus 3. Sekarang 3X plus 1. Pindahkan yang kecuali X ke depan. Berarti Y min 1
sama dengan 3X. Nah, yang kedua, di bawahnya berarti Y-1 per 3. Kenapa per 3? Karena X-nya mengandung angka 3 di depannya. Berarti Y-1 per 3 sama dengan X. Atau X sama dengan Y-1 per 3. Sekarang ganti semua yang ada Y-nya dengan X. Sehingga jawaban akhirnya F komposisi G inverse X hasilnya adalah X min 1 per 3. Itu hasil akhirnya. Sudah? Hasil akhir inverse-nya adalah F komposisi G inverse X sama dengan X min 1 per 3. Kalau masih bingung, silahkan pelajari lagi bukunya. Waktu kita sudah habis, sudah lewat. Lalu untuk materi fungsi, komposisi, dan fungsi inverse, akan Ibu berikan semuanya dari slide maupun nanti ada videonya, langsung beserta soal latihan yang harus kamu buat tugas satunya. Dah? Untuk mengakhiri, Bu ucapkan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi walaupun hanya sedikit, 83 orang. Yang lainnya pada kemana, Ibu nggak tahu. Untuk itu kita Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.